Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takdir, NIM 2003015010004 dari kelas PJKR C. Baiklah, saya akan membawakan materi kontrol motorik. Kontrol motorik. Kontrol motorik mengacu pada mekanisme kerja bagaimana informasi yang datang dari lingkungan disusun dan disampaikan ke otot agar gerakan-gerakan yang dihasilkan sesuai dengan rencana dan dapat dilakukan secara efektif. Secara garis besar, pengontrolan gerak manusia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Sistem tertutup. 2. Sistem terbuka. Kontrol tertutup. Menurut McGill dan Anderson, sistem kontrol tertutup merupakan sistem kontrol di mana selama tindakan umpan balik dibandingkan dengan standar atau referensi untuk memungkinkan tindakan dilakukan sesuai rencana. Menurut Hatzel dan Albrecht, sistem kontrol tertutup lebih seperti termostat atau suatu perangkat yang dapat memutuskan dan menyambungkan arus listrik pada saat mendeteksi perubahan suhu di lingkungan sekitarnya sesuai dengan pengaturan suhu yang ditentukan, di mana umpan balik sensorik membantu memandu respons otak. Kontrol tertutup adalah pengontrolan keadaan yang berlangsung di dalam sistem itu sendiri untuk selama beberapa waktu. Dalam pengontrolan sistem tertutup, umpan balik memiliki peranan penting. Komando motorik menuju gerakan otot rangka. Gerakan otot rangka menuju umpan balik menuju pusat kontrol motorik, dan seterusnya. Adams 1976 menyatakan bahwa semua gerakan dapat dikontrol dengan cara yang sama. Fungsi gambaran sensor yang tersimpan dalam memori bekerja sebagai memori pengenalan. Ciri-ciri kontrol tertutup. Ciri-ciri dari sistem open loop control yang murni dapat dilihat sebagai berikut. 1. Operasi gerakan. Urutannya dan waktunya diprogram terlebih dahulu. 2. Sekali program telah dimulai, rangkaian sistem tersebut tidak dapat dimodifikasi. Smith 1988 menyebutkan elemen-elemen sistem pengontrolan tertutup
tersebut meliputi 1. Mekanisme rujukan 2. Tingkat eksekutif 3. Tingkat efektor 4. Lingkungan. Kontrol hubungan kerja masing-masing elemen pada slide di samping dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Mekanisme rujukan, tingkat eksekutif, tingkat efektor, lingkungan. Pengontrolan motorik dengan sistem terbuka terjadi apabila instruksi yang terjadi disusun terlebih dahulu dan dilaksanakan tanpa memperhatikan efek yang terjadi terhadap lingkungan. Mekanisme kerja kontrol terbuka dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini. Pusat kontrol motorik menuju gerakan otot rangka. Seperti pada sistem kontrol terbuka, seperti pada sistem pengontrolan tertutup. Dalam pengontrolan sistem terbuka juga memiliki elemen-elemen penting yang harus ada untuk melaksanakan kegiatan pengontrolan. Elemen-elemen tersebut meliputi elemen eksekutif dan efektor. Hubungan kerja masing-masing elemen dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Perbedaan antara sistem kontrol terbuka dan tertutup. Menurut Woodcock, Edwards, dan Chermak, sistem kontrol closed loop atau model arus masuk menekankan peran umpan balik dan perhatian, sedangkan sistem kontrol open loop atau model aliran keluar melibatkan program motorik atau urutan tindakan yang direncanakan sebelumnya yang dapat dieksekusi tanpa umpan balik atau feedback dan yang memungkinkan kinerja tindakan tanpa perhatian sadar. Menurut Bartlett, kontrol yang dilakukan dengan umpan balik atau feedback disebut sistem kontrol closed loop. Jika tidak ada umpan balik atau feedback, maka kontrolnya adalah sistem kontrol open loop. Gambaran umum sistem kontrol terbuka dan tertutup. Gambaran umum sistem kontrol open loop dan sistem kontrol closed loop adalah tentang berbagai cara sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang dan periferi bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik. Sistem saraf pusat SSP yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang
memulai dan mengontrol tindakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.